pada awal penjelasan surat Yasin ayat 82, 81 tempo hari disampaikan Ubay bin Khalaf, atau dalam riwayat lain disampaikan Al-As bin Wa'il, sama-sama datang kepada Rasulullah. Mungkin lain kasus ya, datang kepada Rasulullah menghina, tidak mempercayai akan hari berbangkit. Apakah dengan dari tulang yang sudah lapuk begini ini Tuhanmu, penciptamu, bisa menghidupkan kita lagi setelah kita mati? Itu dua tokoh yang disampaikan para ulama. Tokoh yang lain yang menjadi simbol tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya akan berita Rasul, yang mana iman adalah tasdiqur Rasul fima ja'a bihi an rabbih, membenarkan berita Rasul dari Rabbnya, dari penciptanya. Kita bertakwa, kita takut kepada Allah. Lah, mereka itu enggak takut. Ada lagi tokoh yang sangat terkenal yang mungkin kita juga mengenalnya, yaitu Abu Lahab. Mengatakan, celaka engkau Muhammad. Satu. Dalam kalimat yang lain seterusnya, celaka agama ini. Agamanya Muhammad disebut sebagai agama celaka. Sebelumnya Muhammad SAW disebut sebagai celaka. Lalu dibalas oleh Allah. Sebelum di akhirat dimasukkan neraka, disiksa dengan azab yang sangat pedih. Di dunia diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, tetapi tidak kunjung taubat. Lalu sedikit demi sedikit dibuat sakit oleh Allah. Sakit yang sangat parah, yang menjijikkan, sampai-sampai di akhir hayatnya nggak ada orang yang mau menyentuhnya, merawat jenazahnya saja nggak mau. Sampai terpaksa keluarganya menggali kubur di dekat dia mati. Terus setelah tergali, dia didorong dengan kayu. Keluarganya sendiri, mungkin anaknya atau siapa saudaranya, saudara kandungnya itu nggak mau menyentuh mayatnya, didorong dengan kayu dimasukkan kubur. Sebelumnya istrinya sumbar, siapa yang mau merawat jasad suamiku, jenazah suamiku, akan aku beri separuh hartaku. Kenapa kok sampai begitu? Kalau sekarang, orang sekarang menamai sebagai mendapatkan penyakit diabetes. Penyakit yang lama-kelamaan, semakin lama semakin membusuk, tubuhnya itu semakin membusuk. Atau penyakit yang lain yang wallahu a'lam, kita kan hanya menduga-duga. Orang-orang sekarang kan hanya menduga-duga, mengkiaskan kata, mengkiaskan pengertian. Oh, ini ciri-cirinya orang diabetes, begitu kata orang sekarang. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Nah, itu lambang pelajaran bagi kita. Kalau kita membaca surat Yasin, maka pelajaran yang sangat berharga di akhir surat itu adalah kita perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menanamkan dalam diri kita untuk selalu menambah kualitas dan kuantitas ilmu kita. Meskipun sudah tua, meskipun sudah bergelar ngerentep, terus harus menambah kualitas ilmu, kuantitas ilmu. Terus harus banyak-banyak mendengar, terus harus banyak-banyak membaca, agar lebih lama lebih paham, lebih kenal kepada Allah. Dengan kenal Allah itu kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang-orang yang begitu-begitu itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang lain, ada video di YouTube itu judulnya merekam kematiannya. Nah, kalau saya duga itu YouTube-nya sekitar 1 menit atau kurang. Ngebut pakai motor, direkam di depan dadanya, ini direkam
motor gede itu, motor balap itu ya. Kalau nggak salah, menurut perkiraan saya di sekitar speedometernya itu ditaruh rekaman alat perekam, ngebut terus ya sekitar sekian detik itu, terus berpapasan dengan truk. Langsung dia membelokkan ke kanan gini, seret, terus bertabrakan dengan truk itu. Dan setelah itu orang lain merekam jasadnya ditutupi kain gitu ya. Terus kendaraannya, motor gedenya itu tadi, motor balapnya itu hancur berantakan di sebelahnya truk itu, di shooting. Nah, kalau diduga, ada yang menduga itu mungkin bunuh diri atau mungkin gaya-gayaan biar dipuji orang. Oh ini loh pemberani. Oh ini loh, atau macam-macam keinginan yang kita nggak tahu. Andai itu bunuh diri, ya karena sumbernya karena nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurangnya ilmu. Makanya pujian-pujian pas saya kecil dulu itu, ngajine arang-arang, iku tandane imane kurang. Iman kurang, takutnya kepada Allah kurang, harapnya kepada pahala surga kurang. Kenapa kok kurang begitu itu? Karena ilmunya juga kurang. Banyak orang yang berilmu tapi kadang-kadang nggak takut kepada Allah karena ilmunya nggak lengkap. Kalau ilmunya lengkap, dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan berada di atas shiratal mustaqim. Dia takut kepada Allah dan tahu aturan-aturan Allah. Dengan tahu aturan-aturan Allah dan takut kepada Allah, dia pasti akan mentaati Allah. Kalau tahu aturan Allah tapi tidak takut kepada Allah,